Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Wibowo dari jurusan Elektro dengan NPM 1840302060. Saya akan menjelaskan tentang Fuji Logic, yaitu adalah pengenalan Fuji Logic. Ini adalah ikhtisar yang sudah saya buat. Yang pertama adalah pengertian Fuji Logic, sejarah Fuji Logic, ketiga himpunan Fuji Logic, derajat keanggotaan Fuji Logic, penerapan Fuji Logic, konsep dasar Fuji Logic. Pengertian Fuji adalah Lotfi Jade adalah guru besar pada University of California, Berkeley, yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika Fuji. Logika Fuji pertama kali dikembangkan oleh Lotfi Alzadeh melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan Fuji. Lotfi Asghar-Jadeh adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran. Logika Fuji merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara benar atau salah. Orang Barat yang cenderung memandang suatu persoalan sebagai hitam putih, ya tidak, bersalah atau tidak salah, sukses atau gagal, atau yang setara dengan dunia logika binar Aristoteles. Sedangkan kultur orang Timur lebih dapat menerima dunia abu-abu atau Fuji. Logika Fuji memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1, tingkat keabuan dan juga hitam dan putih, dan dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, dan sangat. Logika Fuji dapat digunakan dalam bidang teori kontrol, teori keputusan, dan beberapa bagian dalam manajemen sains. Kelebihan dari logika Fuji adalah mampu dalam memproses penalaran secara bahasa, linguistic reasoning, sehingga dalam perancangannya tidak perlu lagi persamaan matematik dari objek yang dikendalikan. Adapun salah satu contoh dari aplikasi logika Fuji dalam kehidupan sehari-hari adalah di tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika Fuji di Jepang. Sistem Fuji digunakan untuk menentukan putaran yang tepat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran, serta jumlah yang akan dicuci. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, dan banyaknya yang dicuci. Mesin ini menggunakan sensor optik, mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar yang sampai semakin redup. Sejarah Fuji Logic. Pada awalnya, Fuji Logic diperkenalkan oleh Jan Lukasiewicz pada tahun 1920-an sebagai teori kemungkinan. Logika kemungkinan ini memperluas jangkauan dari nilai kebenaran untuk semua bilangan real pada interval antara 0 dan 1. Pada tahun 1930, Max Black melanjutkan penelitiannya tentang ketidakjelasan Faguenes, sebuah latihan pada analisis logis. Pada tahun 1965, profesor dan kepala Departemen Teknik Elektrik di University of California di Berkeley, Lotfi Alzadeh, melanjutkan penelitian dan mempromosikan konsep ini. Di tahun 1970, aplikasi pertama Fuji dalam kontrol engineering. Tahun 1975, pengenalan Fuji Logic di Jepang. Tahun 1980, verifikasi empiris Fuji Logic di Eropa. Tahun 1995, penerapan luas Fuji Logic di US. Tahun 2000, Fuji Logic menjadi teknologi standar dan juga diterapkan dalam data dan analisis sensor signal. Himpunan Fuji. Himpunan Fuji didasarkan pada gagasan untuk memperluas jangkauan fungsi karakteristik demikian sehingga fungsi tersebut akan mencakup bilangan real pada interval 0, 1. Nilai keanggotaannya menunjukkan bahwa suatu item dalam semesta pembicaraan tidak hanya berada pada 0 atau 1, namun juga nilai yang terletak di antaranya. Dengan kata lain, nilai kebenaran suatu item tidak hanya bernilai benar atau salah. Nilai 0 menunjukkan salah, nilai 1 menunjukkan benar, dan masih ada nilai-nilai yang terletak antara benar dan salah. Beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem Fuji. Variabel Fuji merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu sistem Fuji. Contoh, umur, temperatur, permintaan, dan sebagainya. Himpunan Fuji merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam suatu variabel Fuji. Contoh, variabel umur dibagi menjadi 3 himpunan Fuji: muda, parubaya, dan tua. Derajat kebenaran Fuji.
Fungsi keanggotaan membership function adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya. Sering disebut dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Jumlah fungsi keanggotaan yang digunakan pada penelitian ini adalah 3, 5, dan 7. Ini adalah contoh gambar derajat keanggotaan di Fuzzy. Kita ambil dari artikel yang sudah diresume. Di sini bisa dilihat pelayanan dikategorikan menjadi pelayanan yang jelek, sedang, dan bagus. Makanan hanya dikategorikan menjadi dua, yaitu makanan yang tengik, tidak lezat, dan makanan yang lezat. Outputnya berupa uang tip dengan kategori murah, standar, dan mahal. Penerapan Fuzzy Logic. Pada bidang industri, Fuzzy Logic digunakan untuk menghasilkan servis robot untuk melayani manusia. Di bidang bisnis, Fuzzy Logic digunakan untuk memperkirakan naik turunnya harga saham atau memperkirakan keuntungan penjualan selanjutnya. Pada bidang manajemen, Fuzzy Logic juga dimanfaatkan untuk sistem penggajian karyawan. 4. Dalam lingkungan sehari-hari, Fuzzy Logic juga banyak ditemukan pada mesin cuci dan pemanas ruangan. 5. Fuzzy Logic juga telah masuk dalam bidang pertanian, misalnya untuk meramal cuaca sebelum para petani mulai menanam. Konsep dasar Fuzzy Logic. Logika Fuzzy bukanlah logika yang tidak jelas atau kabur, tetapi logika yang digunakan untuk menggambarkan ketidakjelasan. Logika Fuzzy adalah teori himpunan Fuzzy, himpunan yang mengkalibrasi ketidakjelasan. Logika Fuzzy didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu mempunyai nilai derajat. Logika Fuzzy merupakan peningkatan dari logika Boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian. Logika klasik. Cripps Logics menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah binary, 0 atau 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Tidak ada nilai di antaranya 2. Logika Fuzzy menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran ada nilai di antara hitam dan putih atau abu-abu. Ya, begitu saja presentasi yang sudah saya lakukan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.